bersyukur buat kebaikan Tuhan, bahwa janji pengharapan yang Tuhan boleh berikan di dalam setiap kehidupan kita seharusnya memberikan jawaban di tengah persoalan yang terjadi di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang senantiasa dikasih oleh Tuhan, kita belajar tadi tentang khawatir ya. Ketika khawatir, kita tidak ada kekhawatiran itu tidak memberikan solusi dalam hidup kita. Kekhawatiran itu juga tidak memberikan kepuasan batin, dan kekhawatiran itu tidak memberikan pertumbuhan iman di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari, dan hari ini mungkin kita sedang takut dan khawatir, tidak ada salahnya ketika kita berani duduk sejenak dan kita mulai merenung. Ya, ketika kita merenung, ada hal yang luar biasa yang harus menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Apa yang seharusnya kita perbuat ketika kita sedang khawatir? Karena apa? Kita sudah mencari jalan keluar, kita nggak ketemu. Ketika kita sudah melakukan hal lain nggak ketemu. Tetapi ada satu hal yang luar biasa ketika kita sedang khawatir. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Itulah sebabnya aku berkata kepadamu, janganlah khawatir mengenai hidupmu, apa yang akan kamu makan atau minum, atau mengenai tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih utama daripada makanan, dan tubuh daripada pakaian? Sebuah janji berkat, artinya Tuhan sangat tahu dengan kondisi para murid dan orang-orang yang ada di sekitar mereka pada waktu itu, sehingga satu hal yang luar biasa yang Tuhan boleh kerjakan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita pada malam hari ini adalah ketika kita khawatir ya, seharusnya yang pertama yang kita perbuat adalah mengenal Tuhan. Yang pertama adalah mengenal Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita sudah ikut Tuhan sudah puluhan tahun ya, ataupun mungkin ada yang baru kenal, ataupun hari ini yang sedang ada bahkan melihat tayangan ini belum kenal Tuhan. Saya mau bilang buat kita semua ya, ketika kita berani mengenal Tuhan secara dekat, ketika kita sedang khawatir, kita mau mengenal Tuhan, Tuhan sedang menyediakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang kekhawatiran itu menghambat perkenalan kita dengan Tuhan. Dan hal itu terjadi juga ketika Maria, salah seorang yang sangat-sangat kenal dengan Tuhan, yang senantiasa berjalan, bahkan berkumpul, bahkan mungkin pada waktu itu ketika Tuhan Yesus ada bersama dengan Maria dan bersama dengan teman-teman, itu sangat-sangat dekat. Tetapi karena ketakutan dan kekhawatiran pernah menjadi persoalan dalam kehidupan Maria. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-14 saya akan bacakan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Dan setelah mengatakan semua itu, ia berpaling ke belakang dan melihat Yesus sedang berdiri, tetapi ia tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Sebetulnya Yesus bukan orang lain bagi Maria, tetapi karena ketakutan, karena kekhawatiran, karena harapan yang sudah pudar, Yesus menjadi harapan utama bagi kehidupan Maria bersama dengan para murid pada waktu itu. Tetapi ketika Yesus mati, bahkan dikuburkan, sudah pupus harapan Maria bersama dengan teman-teman pada waktu itu. Sehingga ketika Yesus mendatangi, menjumpai Maria, Maria nggak tahu, nggak sadar. Tetapi ketika Maria berpaling melihat dengan jelas, artinya dia tahu bahwa yang dia sedang berkata itu adalah Tuhan Yesus. Pengenalan akan Tuhan memberikan sebuah dampak yang luar biasa, yang sangat dahsyat di dalam kehidupan Maria. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diajar ketika kita sedang khawatir, Tuhan dengan jelas memberikan sebuah ajakan untuk kepada kita, yaitu dikatakan pandanglah ya, lihatlah burung di udara, pandanglah bunga di padang. Artinya apa? Ketika Tuhan mau memberikan perhatian di dalam pengenalannya ya. Tuhan mau agar kita melihat jelas bagaimana pertolongannya. Burung kita tahu adalah binatang yang nggak pernah nanam.
tidak pernah bekerja, tetapi Tuhan pelihara. Bahkan bunga di ladang yang kita lihat, tidak ada orang yang lukis, nggak ada orang yang mewarnai, tetapi muncul dengan begitu luar biasa. Nah, dari hal ini seharusnya memberikan sebuah dampak yang baik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sedang khawatir, kita duduk dan kita mau mengenal Tuhan secara jelas. Tidak ada salahnya nanti ketika kita bangun pagi, kita keluar dari rumah dan kita melihat burung. Artinya apa? Burung saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya, apalagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga pasti akan pelihara. Itu merupakan bagian yang luar biasa. Dan itu juga pernah dialami juga Bapak Ibu Saudara ketika Paulus ada di Filipi dan orang-orang sedang khawatir, orang-orang sedang gelisah. Paulus tidak banyak memberikan jalan keluar di tengah-tengah persoalan yang sedang dialami oleh Paulus pada waktu itu, ya. Tetapi Paulus coba menolong murid-muridnya, ada jemaat yang di Filipi. Dia datang kepada orang-orang di Filipi dan berkata bahwa sebetulnya kamu adalah warga kerajaan surga, ya, warga kerajaan surga. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah warga negara Indonesia, otomatis kehidupan kita dipelihara oleh negara, ya. Dan juga kalau kita sadar kita adalah warga kerajaan surga, kita juga akan mendapatkan sebuah berkat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang pasti akan memelihara kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan yang luar biasa itu akan menolong kita untuk kita lebih kuat, untuk kita lebih melangkah pasti akan kasih yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kita semua. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akan lanjut dengan beberapa poin yang akan saya sampaikan tentang kekhawatiran apa yang kita akan lakukan, ya. Yang pertama, kita mengenal Tuhan, dan nanti kita akan sambung lagi dan kita izinkan pesan-pesan yang lewat berikut ini.